Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan atau memaparkan materi yaitu prinsip dan praktik ekonomi Islam yang beranggotakan ada saya Bernardo Atmojo dan teman saya Diana Eka Widyasari. Sebelum berlanjut kepada pembahasan berikut, ada pembahasan-pembahasan. Yang pertama ada muamalah. Muamalah dari segi bahasa. Kata muamalah berasal dari kata amala yu'amilu muamalah, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain atau hubungan dan kepentingan. Berdasarkan istilah, muamalah bisa didefinisikan sebagai hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia. Seperti contoh jual beli, perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Sementara Rashid Ridho menegakkan bahwa muamalah adalah tukar-menukar sesuatu barang dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada definisi muamalah. Muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'ala, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Selanjutnya ada macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah yang pertama ada jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan nama bay, yang secara bahasa berarti tukar menukar. Sementara itu, bagi sebagian ulama mengartikan jual beli secara syar'i sebagai suatu akad yang dimana dalam akad tersebut mengandung suatu sifat menukar dari harta yang satu dengan harta lainnya. Dasar hukum jual beli sudah tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Apa bunyi tersebut? Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Dan barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Sungguh mereka kekal di dalamnya. Yang kedua ada khiyar. Khiyar adalah suatu transaksi muamalah yang dimana penjual dan pembeli dapat melanjutkan transaksi atau tidak melanjutkan transaksi. Dalam Islam, khiyar memberikan kebebasan kepada penjual dan pembeli untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi supaya tidak ada penyesalan ketika selesai bertransaksi. Khiyar itu sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama ada khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar IP. Masuk kepada yang pertama, khiyar majlis. Khiyar majlis adalah penjual dan pembeli dapat memilih apakah ingin melanjutkan transaksi atau tidak
selama mereka masih dalam tempat yang sama. Kedua ada khiyar syarat. Khiyar syarat adalah transaksi muamalah dengan sebuah syarat yang telah disepakati antara dua belah pihak. Yang ketiga ada khiyar IB. Khiyar IB adalah transaksi muamalah yang dimana pembeli dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli selama barang tersebut tidak ada yang rusak ketika pertama kali membelinya. Berikutnya ada mukhabarah. Apa sih itu mukhabarah? Mukhabarah adalah transaksi muamalah yang berkaitan dengan pembagian ladang atau sawah yang dimana pembagian tersebut disesuaikan dengan kesepakatan yang setelah disetujui. Bisa seperdua, sepertiga, bahkan bisa lebih dari seperdua atau sepertiga. Misalnya ada seorang petani yang sudah mengelola sawah milik orang lain. Kemudian petani tersebut mengelola sawah tanpa mengeluarkan biaya untuk membeli benih. Lalu muncullah kesepakatan yang terjadi antara petani dan pemilik sawah. Dan kesepakatan itu oleh hasil benihnya jumlah hasil panen. Yang berikutnya muzaroah. Muzaroah adalah transaksi muamalah yang berupa kerjasama yang terjadi pada bidang pertanian yang dimana seorang petani yang mengelola sawah akan menyediakan benihnya dan membagi hasilnya kepada pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan. Misalnya ada seorang petani sedang mengelola sawah milik orang lain. Kemudian petani tersebut mengeluarkan biaya untuk membeli benih. Sebagaimana kesepakatan yang telah disetujui antara petani dengan pemilik tanah adalah petani akan memperoleh seperdua dari semua jumlah hasil panen. Yang selanjutnya atau yang kelima ada musyaqqah. Apa itu musyaqqah? Musyaqqah adalah kerjasama dalam bidang perkebunan yang dimana pemilik kebun akan memberikan tanah atau kebunnya kepada petani untuk dikelola. Kemudian hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui. Yang keenam, ada utang piutang. Utang piutang adalah transaksi yang dilakukan oleh peminjam hutang dengan penerima hutang dengan suatu perjanjian yang dimana penerima hutang akan memberikan suatu barang kepada pemberi hutang. Kemudian barang tersebut akan dikembalikan setelah penerima hutang melunasi hutangnya. Misal ada seseorang meminjam hutang dan memberikan handphone sebagai jaminan. Setelah peminjam hutang melunasi hutangnya, maka pemberi hutang harus mengembalikan handphone tersebut. Selanjutnya ada syirkah, pembahasan syirkah yang insya Allah bahasan ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Diana Eka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ada pembahasan tentang sirkah. Apa itu sirkah? Sirkah adalah suatu transaksi muamalah dengan sebuah akad antara kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan yang sama, yaitu membuat kesepakatan untuk mendirikan sebuah suatu usaha dengan harapan memperoleh keuntungan. Ada berapa jenis sirkah? Yaitu ada 4. Apa saja jenis sirkah? Yang pertama ada sirkah abdan, yaitu
salah satu jenis sirkah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak tersebut tidak memberikan modal dan hanya memberikan tenaga atau bekerja. Kedua, ada sirkah inan. Adalah sirkah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang dimana kedua belah pihak itu saling memberikan kontribusi pada modal dan kerja. Ketiga, ada sirkah wujuh. Sirkah wujuh adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan melihat kedudukan, ketokohan, dan keahliannya. Keempat, ada sirkah mufawadah. Adalah sirkah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara mempersatukan semua jenis sirkah tersebut. Lalu selanjutnya ada tentang perbankan. Apa itu perbankan? Perbankan dalam Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat yang disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Nah, hakikat dan tujuan dari bank tersebut ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Bank membantu masyarakat dalam bentuk penyimpanan maupun peminjaman, baik berupa uang atau barang berharga lainnya dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa bank tersebut. Selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah atau disebut tamin, takaful, atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tersebut melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariat. Di Indonesia, asuransi syariah dijamin halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Dewan Syariah Nasional dengan Fatwa nomor 21/DSN/MUI/10/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Pada dasarnya, asuransi syariah adalah menggunakan prinsip sharing of risk. Resiko dari satu orang atau lebih pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis tersebut. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan sistem transfer of risk, di mana resiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa peran perusahaan asuransi syariah adalah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis tersebut. Sedangkan pada asuransi konvensional, perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung resiko. Akad yang digunakan dalam pemegang asuransi syariah adalah menggunakan prinsip tolong-menolong antar sesama pemegang polis. Dan perwakilan atau kerjasama pemegang polis tersebut adalah perusahaan asuransi syariah. Sedangkan akad yang digunakan oleh asuransi konvensional berdasarkan prinsip tukar-menukar atau jual-beli. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, kita telah sama-sama dengarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Diana Eka. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Sebelum pembahasan ini kami tutup, kami ingin menegaskan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.